Hadirin Bapak Ibu di balik hijab yang sama-sama dimuliakan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah menjadi syarat dalam merasakan berbagai macam kenikmatan dalam hal agama ini. Nikmatnya dalam ta'lim wa ta'lum, nikmatnya dalam zikir wal ibadah, nikmatnya dalam silaturahim, nikmatnya dalam dakwah, haruslah dimulai dengan diakad dengan pengorbanan kita. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat radhiyallahu anhum telah berkorban sehingga hakikat amal pada saat telah masuk dalam hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari ada terjadi masalah. Umar bin Khattab naik di kamarnya baginda Rasulullah SAW. Ya, setelah selang beberapa saat tidak diberikan izin masuk oleh Rasulullah SAW. Setelah itu dia masuk, dia melihat Rasulullah SAW bangun dari tidurnya. Ada bekas buratan tikar di belakang Rasulullah SAW yang merah. Pada situ Umar bin Khattab tiba-tiba meneteskan air mata. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Umar, gerangan apa yang membuat engkau menangis?" Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan, "Wahai Rasul, saya mengingat Kisra, orang-orang di Persia sana. Mereka ini orang yang jauh dari perintah Allah, jauh dari menjalankan ketaatan kepada Allah. Mereka senantiasa membuat maksiat, tapi mereka tidur di kasur yang empuk, hidup di taman-taman yang indah. Ya, setiap kali mereka tidur makan semua telah tersedia di atas kasur-kasur yang empuk, di atas istana yang megah, hadirin, di atas permadani-permadani yang indah. Sementara engkau wahai Rasul kekasih Allah tidur di atas anyaman daripada daun kurma." Maka Rasulullah SAW sabdakan, "Wahai Umar, saya lihat sepertinya engkau ini ragu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apakah kamu masih ragu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang-orang kafir itu, ya, kita ini orang-orang beriman, orang yang dipercepat penderitaan kita di dunia. Namun setelah itu kita akan senang selama-lamanya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Kabarkan kabar gembira kepada orang yang beriman beramal soleh. Sungguh kelak nanti bagi mereka ada surga yang disiapkan bagi mereka, sungai-sungai yang mengalir di bawah. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir tidak, hadirin. Wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Orang-orang kafir juga saya berikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, fa umatti'uhu qalila. Mereka juga saya berikan nikmat, tapi sifatnya mata. Pak umatti'uhu itu terambil dari kata mata. Nikmat yang mudah didapatkan tapi cepat berlalu. Berapa tahun dia berlalu? 60-70 tahun saja. Thumma autarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Kemudian setelah itu kami akan giring mereka ke dalam neraka. Hadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang kafir, hadir. Mereka bersenang-senang di atas penderitaan orang-orang muslim yang berjuang. Mereka tertawa. Mereka hadir Allah Subhanahu wa ta'ala gembira, bergirang. Hadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman kelihatannya menderita, tapi pada hakikatnya mereka ini sedang membangun istana-istana yang sangat luar biasa. Rumah yang besar, Baitul Hamdi, rumah pujian atas kesabaran mereka dengan gejolak masalah musibah yang datang silih berganti dalam kehidupan mereka, atas susah payah yang datang dalam kehidupan mereka. Hadirin tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tadi wujudnya amal, segala amalan manusia ini tergantung daripada sejauh mana mereka mengorbankan semua apa yang mereka miliki untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu di balik hijab yang sama-sama dimuliakan oleh rahmatullah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan darah, dengan kotoran, hadirin. Di kota Thaif, dia hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala telah disiksa di Mekah, sehingga pada saat itu mereka berhijrah. Dia pergi ke kota Thaif dengan ada harapan. Sebelumnya Rasulullah SAW telah mendapatkan penderitaan. Hadirin, sekilas perjalanan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil sudah digembleng dengan kesusahan, dengan musibah, dengan ujian. Para alim ulama, ahli sejarah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih beberapa tahun telah digembleng, baru hidup di dalam kandungannya. Pada saat itu bapaknya telah wafat. Ketika lahir, hadirin, dia tidak bertemu dengan bapaknya pun dengan ibunya, langsung diambil dengan ibu angkatnya. Hidup bersama ibu angkatnya, menjalani kehidupan yang pada saat itu tidak ada ibu dan bapaknya. Para alim ulama katakan tidak ada kesedihan,
dan musibah yang lebih besar daripada lahirnya seseorang anak ke atas dunia ini tanpa seorang ayah. Tidak melihat seorang ayah hadirin. Masih kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah digembleng. Ketika saat itu telah dibelah dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali, sehingga kejadian itu membuat daripada Halimah bingung, panik. Pada saat itu mereka telah pulangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya, ya, yaitu Siti Aminah radhiyallahu anha. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu baru berjumpa bersama ibunya. Dia telah memanggil daripada anaknya ini untuk berziarah ke kuburnya, bapak kubur daripada bapaknya. Mereka telah berjalan mengitari perjalanan pada saat itu. Yang panjangnya perjalanan itu 600 km berjalan kaki bersama ibu kandungnya. Baru bertemu bukannya bersenang-senang, malah pada saat itu mereka berjalan kaki hadirin. 600 kilo perjalanan. Ya, kalau dari Gorontalo ke Buroko ini berapa kilo? 200, belum 600 kilo perjalanan. Dalam sejarah 600 kilo perjalanan mereka berjalan hadirin sampai di Mekah. Pada saat itu bapaknya itu ahli Mekah, Medina, afwan. Pada sampai di sana mereka silaturahmi ke keluarga, langsung ziarah ke kubur ayahnya. Hadirin, seorang anak kecil yang berumur 6 tahun, yang selama dia lahir dia tidak pernah melihat daripada muka ayahnya. Maka pada saat itu dia ziarah, dia lihat ayahnya pada saat itu, tapi tinggal kuburan, tidak melihat wajah daripada ayah. Maka setelah mereka melihat kubur ayahnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibunya kemudian memanggilnya untuk pulang. Di tengah-tengah perjalanan pulangnya hadirin, ibunya tiba-tiba sesak napas dan meninggal dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru jumpa dengan ibunya. 6 tahun, yang sekian lamanya dia berpisah dengan ayahnya belum lahir. Ketika lahir sudah tidak melihat keadaan ayahnya juga ibunya. Telah berpisah dengan ibunya, sekarang dipulangkan pun langsung berangkat. Jalan kaki, bukan enak-enak. Jalan kaki ziarah 600 kilo perjalanan yang panjang. Baru melihat ziarah kubur bapaknya, tidak melihat wajahnya pulang. Sampai di tengah jalan belahan jiwanya telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bibinya katakan, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tulus terdiam pada saat itu, tapi pun tulus menggali daripada kubur ibu. Berdua bersama bibinya pada saat itu. Mereka menggali kubur dengan tangannya pada saat itu. Rasulullah anak kecil, masih umur 6 tahun, sudah diuji dengan ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita? Kita orang yang besar masih bersama ibu kita, masih bersama bapak kita. Tidak melakukan perjalanan panjang, tidak. Dia kubur di tengah jalan pada saat itu, sehingga pada saat itu setelah tanah itu ditutupkan kepada ibunya, seorang anak kecil menguburkan ibunya dengan tangannya sendiri. Melihat keadaan ibunya pada saat dalam keadaan meninggal. Setelah ditanam hadirin, bibinya memanggilnya pulang hadirin. Tapi Rasulullah SAW katakan, ummi, ibuku, mana mungkin saya meninggalkan ibu saya sendiri. Maka bibinya katakan, pada saat tidak mampu bicara, bibinya katakan, Allah Subhanahu Wa Taala mencintai ibu. Allah Subhanahu Wa Taala telah sangat menyayangi ibu kamu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memanggil ibu kamu. Pada saat itu Rasulullah SAW pada pulang sampai di Makkah hadirin, kakeknya melihat Rasulullah SAW pada saat itu datang hadirin. Kemudian ditanya, aina ummuka, di mana ibu kamu? Rasulullah SAW tidak menjawab, saking bergetarnya badannya, dipeluk daripada kakeknya, kemudian ditunjuk dari arah perjalanan mereka. Bibinya pada saat itu yang menyaksikan daripada kisah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak tertahankan, hampir pingsan melihat keadaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, para alim ulama katakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja digembleng selagi masih kecil pada saat masih usia dini, masih kecil pada saat itu, untuk dipersiapkan menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang pilihan, menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak terhenti sampai di situ. Pada puncak-puncaknya dia berdakwah hadirin, yang dikatakan bahwasanya seorang wanita itu adalah memperkuat al-mu'min lil mu'minat kal bunyan yasuddu ba'dhum ba'dan. Orang mukmin yang satu laki-laki dan mukmin yang perempuan itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara satu yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang. Dikatakan, ya Khadijah, pelipisnya pada saat itu pecah sedikit. Wajahnya pada saat itu kotor, berlumuran dengan darah. Bajunya pada saat itu kotor dengan kotoran-kotoran unta dan lain sebagainya. Maka dia katakan, wahai Khadijah, apa salah saya?
Saya menyampaikan kebenaran kepada orang, tapi mereka memusuhi saya. Saya bantu orang yang baik. Saya bantu orang yang susah, yang tidak mampu saya bantu mereka. Saya memberi makan kepada orang yang yatim. Saya berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada saya. Saya bermuka senyum kepada orang bermuka masam kepada saya. Tapi kenapa mereka selalu berbuat buruk kepada saya sampai mereka menjadikan saya seperti ini? Siti Khadijatul Kubro memeluk suami yang dalam keadaan bau, kemudian dia katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kamu dan kamu tidak termasuk orang gila. Pengorbanan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Talib pada saat itu menjadi tulang punggung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelindung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada puncak-puncaknya dia berkorban menyebarkan Islam. Abu Talib yang menjadi orang yang selalu membela dia telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu dia hijrah ke kota Taif. Sampai di kota Taif, hadirin, kesedihan yang belum habis dalam hatinya. Dia berharap agar supaya manusia ini bisa selamat. Dia datangi 3 tokoh pemuka kota Taif pada saat itu. Dia berharap mereka menerima Islam. Kalau mereka menolak Islam, mereka adakan pengayuman terhadap Islam sekiranya mereka tidak mau menerima Islam. Tapi paling kurang mereka mengadakan perlindungan terhadap Rasulullah SAW menyiarkan agama Islam di sana. Tapi justru sebaliknya, harapan itu berbeda dengan kenyataan sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab yang memuliakan tamu. Justru mereka menghina bagi Nabi SAW. Kadzabta ya Muhammad. Kamu adalah ahli sihir. Anta ahlu sihir. Kamu adalah ahlu sihir. Anta majnun. Ada yang katakan saya tidak mau berbicara dengan pendusta. Sebab kalau seandainya kamu bukan pendusta, maka mudaratnya Tuhan itu tidak akan lepas dari kehidupan kamu. Sebagian mengatakan tidak ada orang yang lebih baik daripada kamu, wahai Muhammad, yang dijadikan diutus sebagai rasul. Sudah miskin, ya, yatim piatu, ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, keluar ukhruj anta. Keluar kamu dari negeri kami. Rasulullah SAW tidak berkecil hati. Dia kunjungi masyarakat dia katakan, ya ayuhan nas qul la ilaha illallah. Hai manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan berbahagia. Cukup kamu mengatakan la ilaha illallah, belum ibadah, saya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru mereka keluarkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari negeri mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah habis harapan, dia masih tetap pulang dengan pergi meninggalkan kota itu. Mereka tidak sampai di situ, hadirin. Mereka memerintahkan anak-anak muda, anak-anak kecil untuk menggiring bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepergian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melempar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kotoran. Mereka lempari dengan darah. Mereka lempari dengan apa yang mereka pegang pada saat itu, sambil mereka menyanyikan dengan nyanyian kehinaan. Anta majnun, anta jahil, anta bahlul. Kamu orang gila, kamu orang bodoh, kamu orang yang tidak tahu apa-apa. Sampai berlipis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan darah, hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil surbannya, ditampung daripada darahnya agar supaya tidak mengalir di atas permukaan bumi ini. Karena kasih sayang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetes di permukaan bumi, bumi ini akan hancur lebur, sehingga orang-orang yang di situ akan binasa.